Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah. Saya dari kelas 4G Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Tangerang dengan NIM 1986206032 dengan nomor absen 38. Dalam video kali ini kita akan membahas isi dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Yuk kita simak videonya. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau seringkali disebut dengan RPP, di mana kita di sini mengambil tema 5, pengalamanku, subtema 1, pengalaman masa kecil, dan pembelajaran ke-1. Dalam rencana pelaksanaan pembelajaran RPP ini terdiri atas kompetensi inti dan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensi. Apa saja sih kompetensi inti itu? Yang pertama yaitu menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri. Kemudian, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatannya. Kemudian, dengan kompetensi dasar terdiri dari merinci ungkapan penyampaian, terima kasih, permintaan maaf, tolong, dan pemberian pujian, serta ajakan, perintah, dan petunjuk kepada orang lain. Kemudian indikatornya yaitu menjalankan ungkapan pemberian pujian serta menuliskan ungkapan pujian. Selanjutnya di sini ada tujuan pembelajaran. Apa saja tujuan pembelajaran ini? Yang pertama, siswa memahami makna dari isi cerita dengan ungkapan pujian. Kemudian, siswa mengenal teks cerita diri atau personal tentang keberadaan keluarga dengan bantuan guru atau teman dalam bahasa Indonesia lisan dan tulis yang dapat diisi dengan kosakata bahasa daerah untuk membantu pemahaman. Selanjutnya yaitu dalam rencana pelaksanaan pembelajaran juga terdapat materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran yang kita ambil saat ini yaitu materi tentang ungkapan pujian dan menjaga lingkungan. Selanjutnya, dalam pembuatan perencana pelaksanaan pembelajaran ini juga ada yang disebut pendekatan dan metode pembelajaran. Nah, pendekatan yang kita pakai ini saat ini adalah pendekatan saintifik. Sedangkan metode pembelajarannya itu kita permainan, tanya jawab, demonstrasi, dan penugasan. Selanjutnya yaitu ada media dan sumber belajar. Jadi media yang dipakai dalam materi pembelajaran itu ya pertama, kita memakai buku pedoman guru tema 5 pengalamanku dan teks cerita pendek yang berkaitan dengan ungkapan pujian, serta yang terakhir yaitu tabel pembelajaran lingkungan sehat. Kemudian di sini ada jaringan konsep. Nah, di sini kita memakai jaringan konsep pembelajaran bahasa Indonesia yaitu tentang ungkapan pujian, mengucapkan dan menulis ungkapan pujian, pengalaman masa kecil, serta menjaga lingkungan sekitar. Kemudian di sini ada langkah-langkah kegiatan pembelajaran. Di mana di sini di dalam langkah-langkah kegiatan pembelajaran ini terdapat kegiatan, deskripsi kegiatan, dan alokasi waktu. Di mana kegiatan itu berisi dengan pendahuluan dan deskripsi kegiatan itu berisi dengan kegiatan awal pembelajaran. Nah, kemudian apa isi dari deskripsi kegiatan tersebut? Itu pertama-tama kelas dibuka dengan salam, berdoa, menanyakan kabar, dan melakukan aktivitas lagi. Kemudian guru juga membimbing peserta didik untuk memeriksa kerapihan diri dan kebersihan kelas. Ketiga yaitu guru mengajak semua murid untuk bertepuk semangat dan menyanyikan lagu. Nah, bertepuk semangat ini dilakukan bertujuan agar semua murid semangat sebelum melakukan kegiatan pembelajaran hari ini. Kemudian selanjutnya ada abpersepsi, di mana abpersepsi ini guru menanyakan kepada salah satu siswa atau beberapa siswa dengan pertanyaan sesuai dengan tema yang akan dipelajari hari ini. Misal, hari ini kita akan
belajar tema pengalamanku, yaitu pengalaman masa kecil. Kemudian guru menanyakan kepada seorang murid tentang pengalaman masa kecilnya itu. Kemudian dalam deskripsi kegiatan juga terdapat informasi pembelajaran. Apa informasi pembelajaran itu? Jadi seorang guru menginfokan kepada murid materi apa yang akan mereka pelajari hari ini, dan juga menjelaskan materi apa yang akan dibahas. Kemudian dalam kegiatan langkah-langkah pembelajaran ini terdapat inti. Nah, di mana inti itu adalah di mana seorang guru mulai menjelaskan isi materi yang sudah disiapkan. Nah, di sini kita sudah menyiapkan materi subtema 1, yaitu pengalaman masa kecil. Jadi, pertama-tama guru bercerita dengan alat peraga dan didengarkan oleh para siswa. Kemudian guru juga membaca teks cerita pendek yang berkaitan dengan pujian. Selanjutnya dalam kegiatan inti ini, kemudian guru memperlihatkan kartu bergambar pada peserta didik dan meminta peserta didik menuliskan ungkapan pujian sesuai gambar. Selanjutnya peserta didik diminta membacakan ungkapan pujian yang mereka tuliskan di buku gambar tersebut. Setelah selesai membuat ungkapan pujian, kemudian guru memberikan gambar dan siswa mengamati gambar lingkungan sekolah yang telah diberikan oleh guru dan menanyakan kepada siswa pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya mengapa kita harus menjaga lingkungan. Kemudian guru memberikan contoh bahwa lingkungan yang kotor dan banyak sampah membuat kita tidak nyaman dan mengganggu kesehatan karena berbau yang tidak sedap. Selanjutnya yaitu yang terakhir, siswa bertanya jawab mengenai bagaimana pola hidup sehat dengan menjaga kebersihan lingkungan sekitar rumah, halaman, sungai, taman, dan sekolah. Dan yang terakhir di sini ada penutup. Nah, sebagai penutup, seorang guru mereview kembali semua kegiatan yang sudah dilakukan seharian dan meminta siswa melakukan refleksi kegiatan hari itu. Selanjutnya, kegiatan pembelajaran pun ditutup dengan doa bersama. Nah, selanjutnya siswa bersama-sama membuat kesimpulan atau rangkuman hasil belajar yang tadi telah dipelajari. Kemudian, siswa juga bertanya jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil pencapaian materi. Dan terakhir, itu melakukan penilaian hasil belajar dengan memberikan pekerjaan rumah kepada siswa. Kemudian juga di sini kita memakai sumber dan media. Nah, di sini kita memakai sumber diri anak, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, buku siswa, dan lembar kerja siswa. Selanjutnya media yang kita gunakan apa? Yaitu media buku cerita bergambar, gambar lingkungan sekolah dan rumah yang bersih dan kotor. Kemudian juga kita menggunakan teks cerita. Nah, selanjutnya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran itu ada penilaian pembelajaran. Nah, penilaian apa aja yang kita nilai? Yang pertama yaitu penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini kita observasi selama kegiatan berlangsung. Yang pertama, sikap spiritual. Yang kedua, sikap sosial. Selanjutnya yaitu kita mengetahui penilaian pengetahuan siswa. Nah, dengan cara kita memberikan latihan soal kepada siswa, kita dapat mengetahui pengetahuan yang telah diketahui oleh siswa. Nah, untuk mengetahuinya yaitu kita mengasih soal evaluasi, yaitu dengan teknis tes tertulis, yaitu dengan instrumen lembar latihan dalam bentuk LKPD. Nah, di sini juga nanti siswa mengisi nama dan nomor absen. Dan petunjuk dari soal evaluasi ini yaitu siswa memberi tanda checklist pada kolom sehat atau kotor dan tuliskan dampak dari lingkungan yang bersih dan kotor, sehingga tuliskan bagaimana cara mengatasi lingkungan yang kotor tersebut. Dan sebelum menjawab pertanyaan yang sudah disediakan, siswa melihat terlebih dahulu gambar yang telah disediakan di dalam kotak tersebut. Kemudian di sini ada pedoman penilaian. Nah, pedoman penilaian ini adalah untuk menulis skor jawaban yang telah dijawab oleh siswa. Kemudian juga di sini ada penilaian keterampilan. Jadi,
kita di sini menulis penilaian keterampilan berkriteria apakah siswa dapat membedakan dan menyimak cerita dengan baik dengan pengucapan sifat pujian dan membedakan gambar lingkungan bersih dan kotor. Selanjutnya di sini ada lampiran materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini adalah materi tentang pengalaman masa kecil. Karena kita temanya tema 5 tentang pengalamanku, jadi kita mengambil materi pembelajaran tentang pengalaman. Selanjutnya juga di sini kita mengambil materi cerita tentang ungkapan pujian dengan baik dan benar. Selanjutnya di sini ada bagian pengayaan dan remedial, di mana pengayaannya itu menuliskan ungkapan pujian dengan tema yang telah ditentukan. Kemudian yaitu remedialnya, guru memberikan bimbingan khusus bagi peserta didik yang mengalami kesulitan dalam membedakan mana menuliskan ungkapan pujian. Kemudian di sini ada lampiran media pembelajaran beberapa alat peraga. Nah, karena pembahasan yang kita bahas mengamati isi cerita dan mengamati lingkungan yang bersih dan kotor, maka alat peraga yang kita gunakan itu yaitu buku cerita bergambar, lukisan lingkungan sehat, dan boneka jari. Nah, selanjutnya di sini juga ada lampiran instrumen, di mana lampiran instrumen ini yaitu latihan soal bahasa Indonesia dengan menuliskan 3 kalimat pujian sesuai dengan cerita di atas. Kemudian di lampiran selanjutnya yaitu guru memberikan kertas gambar kepada siswa. Kemudian siswa mewarnai gambar yang telah tersedia di kertas yang diberikan oleh guru. Selanjutnya di sini terdapat lampiran di mana ada beberapa lingkungan yang bersih dan ada beberapa lingkungan yang kotor. Kemudian siswa mengamati gambar tersebut dengan mengisi kolom yang tersedia. Jika lingkungan tersebut bersih, maka diberikan tanda checklist, dan apabila lingkungan itu kotor, maka diberikan tanda silang. Dan selanjutnya di lampiran terakhir ini juga terdapat beberapa gambar perbedaan gambar lingkungan bersih dan lingkungan kotor. Nah, di sini juga ada pertanyaan menyangkut gambar tersebut. Manakah gambar lingkungan yang sehat dan manakah gambar lingkungan yang tidak sehat? Dan mengapa demikian? Kemudian ini adalah jawaban dari pertanyaan dari lampiran tersebut. Terima kasih. Cukup sampai di sini pembahasan rencana pelaksanaan pembelajaran.